Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk kita puji, sebab darinya lah semata segala nikmat yang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, yang kalian rasakan, maka seluruhnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala inilah kita bisa kembali berada di tempat ini untuk kita bersama mengingatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan semangat di antara kita agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di antara sebab-sebabnya adalah kita terus-menerus mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwasanya setiap nabi itu mereka berkewajiban untuk menjelaskan kepada umatnya masing-masing segala kebaikan yang mereka ketahui dan memperingatkan kepada umatnya segala kejelekan yang mereka ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun Nabi sebelumku, kecuali wajib bagi mereka untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan apapun yang mereka ketahui. Dan juga wajib bagi mereka untuk memperingatkan kepada umatnya segala kejelekan yang mereka ketahui. Maka jamaah sekalian, hadis ini begitu terang menjelaskan kepada kita bahwa semua nabi siapapun dia, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diberikan tugas
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kewajiban bagi mereka untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan. Iya. Maka tidak ada kebaikan yang disembunyikan oleh mereka. Kenapa? Mereka wajib untuk menjelaskan kalau itu kebaikan. Demikian pula mereka wajib untuk memperingatkan kepada umatnya segala kejelekan kalau itu jelek. Jelas itu? Iya. Dan tidaklah seorang nabi menunjukkan kebaikan dan memerintahkan kebaikan kepada umatnya kecuali karena kebaikan itu mengantar kepada kebahagiaan, mengantar kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi tentunya sangat menginginkan umatnya masuk ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya, tidaklah seorang nabi memperingatkan kepada umatnya suatu kejelekan kecuali karena kejelekan itu ketika dikerjakan bisa membawa dia kepada kesengsaraan, bisa membawa dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat tidak menginginkan agar ada umatnya. Beliau tidak menginginkan ada satupun umatnya yang merasakan kesengsaraan. Beliau sangat tidak menginginkan ada satu umatnya masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih sayang Nabi kita kepada kita semua, Nabi kita ketika itu adalah kebaikan, Nabi jelaskan, ini kebaikan, lakukan. Dan ini adalah kejelekan, hati-hati, tinggalkan. Ya, oleh karena itu dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bihi." Tidak ada satupun kebaikan kecil atau besar, yang mana kalau kalian kerjakan kebaikan itu akan mengantar kalian kepada surga, kecuali aku sudah perintahkan kepada kalian untuk lakukan. Lakukan ini. Iya. Sebaliknya kata Nabi, "Wa ma min syai'in yuba'idukum minan nari illa wa qad nahaitukum anhu." Dan tidak ada satupun kejelekan, tidak ada satupun dosa maksiat yang jika kalian kerjakan atau jika kalian tinggalkan, ya, maka itu akan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali aku sudah melarang kalian untuk jangan melakukannya. Jelas? Iya. Maka jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang suatu kejelekan, mengingatkan suatu kejelekan, maka sekali lagi itu bukti tanda akan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka di antara kejelekan yang Nabi peringatkan dengan peringatan yang begitu keras kepada semua umatnya, apalagi umatnya yang beriman, adalah perkara riba. Perkara riba adalah satu kejelekan, satu dosa yang begitu berbahaya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kepada umatnya dengan peringatan yang begitu keras. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Apa kata Nabi? Ijtanibu. Kalian, wahai umatku, jauhilah 7 dosa
yang membinasakan. Lihat bagaimana peringatan Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis? Ijtanibu, jauhi. Nabi tidak mengatakan tinggalkan, jangan lakukan, iya kan? Nabi tidak mengatakan jangan lakukan 7 dosa yang membinasakan, jangan lakukan. Bukan seperti itu peringatan Nabi. Tapi peringatan Nabi, Nabi menggunakan kata atau kalimat ijtanibu. Apa artinya tadi? Jauhi. Iya. Yang mana lebih dalam? Tinggalkan, jangan lakukan, atau jauhi? Tentunya jauhi, lebih keras pelarangannya kan? Sebab terkadang ada orang tidak melakukan, tetapi dia masih berada di kawasan itu. Dia tidak lakukan, tetapi dia masih berada di kawasan itu, sehingga dia khawatirkan suatu saat bisa apa? Bisa kembali melakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu, menjauh kalian, jauh sejauh-jauhnya, supaya kalian selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini adalah dosa apa? Dosa yang mubiqat, bukan dosa biasa, tetapi dia adalah dosa yang kalau kalian kerjakan mubiqat, akan menghancurkan dan membinasakan kalian. Salah satu dari 7 dosa tersebut, kata Nabi SAW, adalah wa aklir riba, makan riba. Jauhilah, menjauh sejauh-jauhnya, jangan pernah bertemu dengan dosa yang namanya makan riba itu. Jangan. Nah, ini bukti yang menunjukkan kepada kita begitu kerasnya Rasulullah SAW mengingatkan akan satu dosa ini. Bukan hanya itu, ya, sampai kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada semua umatnya akan dosa ini, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Jabir? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi. Lihat apa kata Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Rasulullah melaknat. Rasulullah mengutuk. Siapa yang dilaknat oleh Nabi? Siapa yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir, pemakan riba. Pemakannya riba. Pelaku riba. Bukan hanya pemakannya yang dikutuk oleh Nabi, tetapi kata Jabir, mu'kilahu, orang yang memberi makan kena juga. Orang yang memberi makan. Sebab kalau tidak ada yang memberi, dia tidak bisa makan. Kenapa merajalela pemakan riba? Karena ada yang memberi makan. Maka siapapun yang memberi makan kepada pemakan riba, maka dia juga mendapatkan laknat dan kutukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa katibahu, semua sekretarisnya, semua tukang catatnya kena juga. Wa syahidaihi, dan 2 orang saksinya. Artinya ikhwani kaum muslimin wal muslimat, siapapun yang terlibat dalam transaksi riba tersebut, maka semuanya tanpa terkecuali mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tahu kaum muslimin wal muslimat, Nabi itu bukanlah tipe pelaknat. Iya kan? Nabi bukan tipe pelaknat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laisal mu'min
bit-ta'an walal la'an. Ciri seorang mukmin itu kata Nabi adalah mereka tidak suka menta'an. Tidak suka menta'an, mencelah. Tidak pula senang melaknat. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak suka mencela, juga tidak suka apa? Tidak suka melaknat. Tapi kenapa di sini Rasulullah melaknat mereka? Tidak lain karena peringatan. Ya. Tidak lain karena Nabi ingin mengingatkan kepada semua umatnya akan bahaya yang namanya riba. Agar supaya mereka menjauh sejauh-jauhnya. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menjauh, kita akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa makna laknat? Ya, artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, maksudnya adalah Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmatnya. Sebab makna laknat adalah at-turdu wal bu'du an rahmatillah, terusir dan jauh dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Ya, maka orang yang terbiasa dengan makan riba dan siapapun yang terlibat dalam transaksi riba, semuanya mendapatkan doa dari Rasulullah agar Allah tidak merahmati mereka. Jelas? Ya. Dan orang yang tidak dirahmati oleh Allah, apakah tenang hidupnya? Adakah ketenangan hidup yang dia rasakan di dunia? Ketika tidak dirahmati oleh Allah, tidak ada ketenangan dalam hidupnya, kegelisahan. Ya. Ketidakbahagiaan dia rasakan walaupun banyak hartanya. Tapi ketika seorang hamba jauh dari rahmat Allah, banyak kesulitan-kesulitan dia rasakan. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan peringatan yang begitu keras. Iya. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang memperingatkan kepada umatnya akan hal ini, tetapi nabi-nabi terdahulu pun telah memperingatkan kepada umatnya akan riba ini. Jadi bukan hanya di umat Nabi Muhammad diharamkan riba ini dan diingatkan, tetapi juga telah diharamkan pada umat-umat terdahulu dan nabi-nabi umat terdahulu telah mengingatkan umatnya. Ya. Dan umat atau kaum yang paling senang dengan riba adalah umat Yahudi. Umat Yahudi. Ketika mereka dilarang oleh nabinya, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha melakukan hilah. Apa hilah? Rekayasa. Itu Yahudi. Dalam kitab-kitab Taurat mereka sudah jelas diharamkan oleh Allah itu riba. Dan nabinya berulang kali mengingatkan kepada mereka akan bahaya riba, tinggalkan riba. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan hilah. Apa hilah? Tadi rekayasa. Direkayasa itu supaya tidak nampak riba. Itu Yahudi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang Yahudi ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebabkan karena mereka terbiasa mengambil riba. Itu mereka. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah berulang kali dilarang oleh para nabinya. Tapi mereka tetap lakukan. Jelas? Itulah Yahudi.
Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, innallaha qad nahahum 'anir riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini telah melarang mereka riba, tapi apa yang mereka lakukan? Fatanawaluhu wa akhaduhu. Tetapi ternyata mereka tetap. Jadi nabinya sudah melarang, tetapi mereka tetap tanawaluhu wa akhaduhu. Mereka tetap meraih riba dan mengambilnya. Tetap. Ya, wahtalu alaihi bi anwa'il hiyali. Ya, hanya saja ya, ketika mereka tetap menerjang yang namanya riba, mereka sering melakukan hilah dengan berbagai macam hilah. Sering mereka melakukan rekayasa dengan berbagai macam bentuk rekayasa. Jelas? Dan memang Yahudi terkenal sebagai kaum yang suka seperti itu, suka melakukan hilah. Bagaimana sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi halal? Bagaimana caranya? Ada otak-otak mereka. Oh, gini caranya. Itu Yahudi. Termasuk perkara riba itu tadi. Sudah jelas dilarang, tapi mereka punya trik. Mereka punya cara supaya tidak nampak riba. Gini loh caranya. Untuk menghindar dari yang namanya riba. Itu Yahudi terkenal ya. Dilarang ini, tetap mereka lakukan. Hanya saja mereka buat cara bagaimana kita tidak melakukan yang dilarang gitu ya kan, begitu Yahudi. Ya, mereka dilarang misalnya ya menangkap ikan di hari apa? Di hari apa mereka dilarang menangkap ikan? Di hari Sabtu. Dilarang mereka menangkap ikan di hari Sabtu, ujian dari Allah. Mau dilihat keimanannya. Ya kan, itu Yahudi. Dan ternyata di hari Sabtu itulah ikan bermunculan. Masya Allah ya. Dan menakjubkan itu ikan-ikan. Nah, mereka kemudian memutar otaknya. Gimana caranya ini? Di hari-hari lain tidak ada ikan. Justru di hari Sabtu muncul. Dan kita dilarang di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Kita pasang jaringnya di hari Jumat. Nanti kita tarik jaringnya di hari Ahad. Coba. Ketika mereka diprotes, kami tidak tangkap ikan di hari Sabtu. Yang dilarang di hari Sabtu. Kami tarik ikannya di hari Ahad. Itulah Yahudi. Nah, termasuk dalam perkara riba. Ketika mereka dilarang memakan riba, maka mereka lakukan hila tadi. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita pernah mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian, wahai umatku, kata Nabi, akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Siapa umat-umat terdahulu itu ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Apa kata Nabi? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Maka perhatikan, ternyata kebiasaan Yahudi diikuti oleh banyak umat Islam. Betul. Mereka dilarang riba. Apa mereka lakukan? Ada yang terang-terang mengatakan, tidak apa-apa. Ini kan. Ada yang kemudian melakukan hila tadi. Ya, ketika disebutkan riba itu apa? Ya, riba itu diantara jenis riba adalah riba al-qard, pinjam meminjam. Kamu pinjam 5 juta, kembali 5.500.000, itulah riba. Oh, ada caranya supaya tidak riba. Ya kan, ada caranya mereka buat. Nah, dan itu dibahas dalam buku-buku fikih. Ya, diantara bentuk-bentuk riba ya yang kemudian dikemas dalam jual beli. Jadi mereka buat jual beli, padahal itu sebenarnya hakikatnya riba. Jual beli kan halal, ya kan? Mereka tahu bahwa jual beli itu halal. Oh, kalau begitu kita poles riba ini dalam bentuk jual beli. Itu otak Yahudi.
Iya. Apa bentuk jual beli tersebut? Itu diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah bai'ul inah. Ada namanya jual beli inah. Jual beli. Namanya jual beli apa? Jual beli inah, tetapi hakikatnya itu adalah riba. Yang disebutkan oleh Nabi, idza tabayatum bil inah. Kalau kalian sudah melakukan jual beli inah, jual beli riba ini, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, wa raditum bizar', dan kalian telah ridha dengan pertanian, hanya sibuk dengan sawah, wa taraktumul jihad, dan kalian sudah tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dulla. Maka di saat itulah Allah akan menimpakan kehinaan pada agama kalian. La yanzihu, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan kembali kepada agama diantaranya adalah tinggalkan itu jual beli inah. Kalau tidak, tetap kehinaan akan menimpa kalian. Jelas hadis Rasulullah. Di antara sebab-sebab kehinaan umat Islam sampai hari ini, karena masih merajalela jual beli inah, jual beli riba. Ya, kadang mereka beri nama lain. Ya kan? Kadang diberi nama lain. Tapi hakikatnya riba. Jelas riba, tapi mereka beri apa? Nama jasa. Jasanya, Ji. Kan butuh jasa. Bunganya, bunga dikasih bunga. Nama bunga. Dan semua orang suka yang namanya bunga. Ya kan? Maka kita katakan, ya, kata para ulama, laisal ibrah bil musammayat, innamal ibratu bil haqa'iq. Yang menjadi ukuran bukan namanya, tetapi yang menjadi ukuran adalah hakikatnya. Apa hakikatnya? Walaupun antum menamakan itu musik Islami, ya tetap namanya musik. Walaupun antum menamakan itu minuman penghangat badan, tapi kalau menghilangkan akal tetap namanya khamr. Apapun namanya, yang menjadi ukuran adalah hakikatnya apa? Memabukkan atau tidak? Ada kelebihan dari pinjaman atau tidak? Kalau ada kelebihan, itulah riba. Antum namakan bunga antum namakan jasa tetap riba namanya. Jelas? Ya, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin, riba ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah diingatkan oleh nabi-nabi terdahulu salawatullahi wasalamuhum alaih. Ya. Dan ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan riba ini kecuali karena memang dosanya sangat besar. Riba ini dosa yang sangat besar. Dan ulama semua sepakat bahwa riba termasuk al-kabair, dosa besar dan yang sangat besar. Oleh karena itu para ulama tatkala mereka menulis kitab yang mengumpulkan dosa-dosa besar, maka kita selalu mendapatkan riba selalu ada. Ya, Al-Imam Ad-Dahabi ketika menulis kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, maka di situ ada riba. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menulis kitab Az-Zawajir, ya, peringatan keras dari melakukan dosa-dosa besar, maka ternyata di situ juga ada riba. Barakallahu fiik. Termasuk juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin, di bab tentang larangan, di situ juga disebutkan apa? Riba. Sepakat ulama, riba adalah dosa yang sangat besar. Makanya Nabi sangat keras mengingatkan akan dosa ini. Bagaimana besarnya dosa riba? Mengerikan. Sangat mengerikan kaum muslimin. Nabi SAW pernah menggambarkan betapa besarnya dosa riba. Apa kata Nabi dalam hadis? Kata Nabi SAW, dirhamu riban. 1 dirham. Perhatikan, 1
dirham. Dirham riban ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, yang diambil oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, tetap dia makan, tetap dia ambil. Gimana dosanya? Kata Nabi, dirhamu riban ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu 'indallah min sittatil wa thalathina zanyatan. Na'udzubillah. Dia lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina sebanyak berapa? Sittatil wa thalathina zanyatan. 36 kali berzina. Na'udzubillah. Orang yang memakan riba hanya 1 dirham loh. 1 dirham ini. 1 dirham itu berapa sih? 1 dirham itu 10.000. Coba 10.000 rupiah tok. Bunga yang diambil oleh seseorang dari pinjaman yang dia berikan, maka dosanya 10.000 itu, dosanya itu, na'udzubillah, kata Nabi, lebih besar dosanya 10 dirham riba itu daripada dosa orang yang berzina sebanyak 36 kali. Na'udzubillah. Sekali saja berzina, na'udzubillah. Sekali saja. Itu na'udzubillah, itu dosanya itu. Ya? Ini 36 kali loh. Ya. Bisa dibayangkan. Seorang yang berzina 36 kali. Ternyata dosanya masih di bawah orang yang makan riba hanya 1 dirham. Kira-kira bagaimana dengan orang yang ambil bunga 20.000, 30.000 bunganya? Kira-kira bagaimana dengan orang yang mengambil riba, mencekik saudaranya, yang saudaranya ketika bayar hutang hanya bunganya terus yang dibayar, tidak pernah lunas itu pokok hutang. Kira-kira gimana nasibnya? Na'udzubillah. Bayangkan itu besarnya dosa itu, nyawa sekalian. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Coba. Riba ada berapa pintu? 73 pintunya. Banyak pintu-pintu riba. Kata Nabi, aisaruha, dari 73 pintu riba yang paling ringannya, perhatikan, yang paling ringannya adalah mislu, seperti ayyankihar rajulu ummahu, seperti seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Seperti anak yang menzinahi. Siapa yang dia zinahi? Ibu kandungnya sendiri. Coba, jijik, menjijikkan. Seorang anak menzinahi ibu kandung sendiri, na'udzubillah, menjijikkan betul. Tapi ternyata lebih jijik lagi, lebih menjijikkan lagi orang apa? Yang memakan riba. Dan Nabi tadi mengatakan aisaruha, itu yang paling ringannya loh. Gimana dengan yang beratnya? Na'udzubillah. Makanya jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wajar kemudian kalau Nabi mengingatkan tadi. Wajar kemudian kalau Nabi sampai melaknat. Dan tidaklah Rasulullah melaknat mereka supaya mereka berhenti dan takut. Iya. Berbahaya betul. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Belum lagi kalau kita berbicara akibatnya. Akibatnya orang-orang yang makan riba itu, ya, luar biasa. Efeknya itu riba, luar biasa. Bukan hanya berefek di akhirat, tetapi efeknya di dunia sudah terasa. Sebelum di akhirat sudah terasa efeknya di dunia. Apa efeknya? Satu. Yang pertama, ya, orang yang makan riba, transaksi riba, itu harta yang dia peroleh dari riba, itu tidak ada berkahnya.
Itu satu. Banyak memang hartanya, tapi tidak ada berkahnya. Tidak ada berkah sedikit pun. Dicabut keberkahan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika harta itu didapatkan dengan cara riba. Itu satu ya, di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan riba. Allah akan memusnahkan, menghancurkan, membersihkan harta riba, dan Allah akan menumbuhkan harta sedekah. Subhanallah. Perhatikan ayat itu. Apa kata Allah tadi pada harta riba? Allah akan hancurkan, Allah akan hilangkan, Allah akan bersihkan. Para ulama ketika menjelaskan ayat itu, mereka mengatakan yang dihilangkan oleh Allah dalam dua bentuk. Bisa salah satunya. Yang pertama, ya, dihilangkan hartanya. Hartanya betul-betul dihilangkan. Hari ini dapat 1 miliar, tapi riba. Hari ini memang dia pegang 1 miliar, tapi suatu saat 1 miliar itu akan habis. Itu satu maknanya. Banyak memang hari ini, tapi 2 bulan berikutnya hilang. Tak kemana. Itu makna yang pertama ya. Hartanya betul-betul dihilangkan oleh Allah suatu saat. Dan inilah makna hadis Rasulullah, ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang itu memperbanyak harta tapi dari riba, kecuali aqibatu amrihi, kecuali akibatnya nanti apa? Akan menjadi qillah. Apa qillah? Sedikit. Ya, kalau dalam riba itu tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak ada. Yang ada adalah nanti jadi kosong itu. Ya, hadis Rasulullah jelas ya, dan ini hadis sahih. Apa kata Nabi tadi? Tidaklah seseorang memperbanyak harta dari riba kecuali akibatu amrihi. Akibatnya nanti urusannya apa? Menjadi qillah, menjadi sedikit, menjadi habis. Dan itu banyak kenyataan yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Ada orang tadinya Masya Allah kaya, punya rumah, punya mobil mewah. Kok tiba-tiba ujung-ujungnya jadi apa? Jadi bangkrut. Iya? Tadinya kaya Masya Allah. Tiba-tiba setahun 2 tahun Allah kasih penyakit. Gimana cara dihancurkan hartanya? Dikasih penyakit. Penyakit apa? Harus cuci darah. Dan itu ada yang pernah saya lihat. Harus cuci darah. Habis hartanya, mobilnya dijual, rumahnya dijual untuk biaya cuci darah. Habis hartanya, penyakit tidak sembuh. Penyakit tidak sembuh. Kalau orang seperti ini tidak bertobat meninggal, na'udzubillah. Akan kita bacakan nanti ayatnya. Ada orang tidak bertobat meninggal, na'udzubillah. Ini satu ya. Jadi makna ayat tadi, dihilangkan hartanya apa tadi? Hartanya betul-betul habis. Yang kedua, maknanya yang kedua, dihilangkan hartanya, maksudnya hartanya tetap ada, bertahan, ya, bertahan, dan itu bahaya itu. Kenapa? Karena orang bisa terlena kan. Kalau habis sudah bisa sadar dia. Tapi ini kalau semakin banyak, wah semakin kaya saya. Nah ini artinya Allah suka dengan usaha saya. Wah itu bahaya itu. Ada hartanya, tetap ada bertahan, bahkan bertambah, tetapi Allah hilangkan keberkahannya. Dan antum bisa bayangkan kalau harta tidak berkah, gimana rasanya? Ada ketenangan menggunakan harta itu? Tidak ada. Ya.
Makanya banyak orang itu mewah hidupnya, tapi kok tidak tenang hidupnya ya. Kalau kita melihat dari luar, oh bahagianya dia, Masya Allah ada mobilnya. Tapi ujung-ujungnya kok bunuh diri dia. Stres dengan hartanya. Tapi ada orang, Masya Allah, tinggal di gubuk yang sederhana. Tapi kok bahagia hidupnya. Gemuk badannya. Ya, ternyata apa? Allah memberikan keberkahan pada hartanya. Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, di dunia, kita berbicara di dunia. Di dunia, ikhwani fillah, orang yang terbiasa dengan riba di dunia ini, maka harta yang dia gunakan untuk beramal, itu tidak diterima amalnya. Tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang naik haji, tapi dari harta riba. Apakah hajinya berpahala? Tidak. Ada orang bersedekah, tapi harta riba. Apakah sedekahnya diterima? Tidak. Kenapa? Sebab dalam masalah amal soleh, Allah hanya akan menerima yang baik. Innallaha tayyibul wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba. Tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik maksudnya harta yang halal, kecuali Allah akan terima dengan tangan kanannya, dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dengan harta yang baik, jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, akibatnya orang yang terbiasa makan riba itu sulit beribadah. Sulit. Perhatikan saja. Berat ibadah, berat beramal soleh, berat ibadah. Sulit ibadah. Kenapa? Karena dia telah memasukkan pada tubuhnya apa? Makanan yang haram, sehingga energi yang keluar bukan energi ibadah. Yang keluar adalah energi maksiat. Makanya orang yang terbiasa mengkonsumsi yang haram itu sulit beribadah kepada Allah. Malas ibadahnya, malas. Dalilnya mana ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, kata Allah, makan yang mana yang dimakan? Minat thayyibat, yang baik, yang halal, dan beramal solehlah kalian. Perhatikan susunan ayat itu. Sebelum Allah memerintahkan kepada Nabi untuk beramal soleh, Allah dahului dengan apa? Makan yang halal, setelah itu beramal soleh. Apa maknanya? Kata Ibnu Katsir, fadalla, maka ayat ini menunjukkan ala anna aklal halal aulul alal amal saleh. Maka ayat ini menunjukkan bahwa makan yang halal adalah penolong bagi seorang hamba dalam beramal soleh. Makanya kita lihat ibadahnya para nabi bagaimana. Oh, kenapa memang ibadahnya para nabi seperti itu? Karena mereka menjaga betul makanannya. Jangankan yang haram, yang syubhat saja mereka tidak berani sentuh. Lihat bagaimana Nabi dapat kurma 1 biji. Iya kan? 1 biji kurma. Padahal 1 biji. Apa kata Nabi? Laula khasyitu minas sadaqah la akaltuha. Kalau bukan karena khawatir ini termasuk sedekah, saya akan makan. Tapi saya khawatir jangan sampai sedekahnya orang, tidak usah saya makan. Padahal ada 1 biji. Makanya melahirkan energi. Mereka makan sedikit, tapi energi ibadahnya luar biasa. Kita makan banyak, energi apanya yang banyak? Energi maksiat, energi tidurnya yang banyak. Ya, kenapa? Karena mungkin yang kita makan itu kurang baik. Barakallahu fiik. Itu efek. Ya, kemudian efek berikutnya di dunia, orang yang suka makan riba, ya, maka doa-doanya tidak diterima. Ketika dia berdoa sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Kenapa? Karena siapapun yang memakan haram, apa kata Nabi? Fa anna yustajabulah. Tidak mungkin doanya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu efek di mana? Efek di dunia. Adapun di akhirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Na'udzubillah.
Kalau kita sudah berbicara akhirat, kalau di dunia saja begitu tadi, kira-kira bagaimana di akhirat? Kita tahu bahwa adab di akhirat jauh lebih mengerikan daripada adab dunia. Di akhirat jamaah sekalian, mulai dari kuburan sudah nampak. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, maka mereka ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka tidak bangkit kecuali seperti apa? Orang yang kerasukan syaitan. Jadi itulah pemakan riba. Di saat seluruh manusia bangkit dari kuburnya, maka pemakan riba bangkit apa? Sempoyongan. Kayak orang kerasukan. Itu pemakan riba itu. Ketahuan dia, oh ternyata kamu pemakan riba ya. Dari mana kita tahu? Itu tadi kata Nabi. Seperti orang yang kerasukan syaitan ketika bangkit dari kuburnya. Kata Ibnu Abbas, ya, yub'atsuna yaumal qiyamati majnulan yakhnuqu. Dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat dalam keadaan gila dan mencekik dirinya sendiri. Itu pemakan riba. Dalam keadaan gila, ya seperti orang yang kerasukan, ya, seperti orang gila, kerasukan syaitan, dan dia mencekik dirinya sendiri. Itu dari kubur, di kuburnya sudah nampak itu. Ya, perjalanan berikutnya, oh lebih ngeri lagi. Perjalanan berikutnya setelah bangkit dari kuburnya, mereka nanti akan apa? Akan disuruh datang ke sebuah sungai. Tapi isinya sungai itu bukan air, tapi isinya darah. Dan mereka harus turun ke sungai darah tersebut untuk berenang. Dan ketika mereka berenang, ingin berenang ke tepi, ya, maka di tepi sudah ada orang yang siap menyiapkan batu dilempar, sehingga dia tidak bisa naik. Sebutkan dalam hadis seperti itu ya, dan hadisnya sahih. Banyak dalil-dalil terkait di hari kiamat. Ada juga riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, maka Nabi melihat ada sekelompok orang butunuhum kalbuyut. Disebutkan dalam hadis butunuhum, perut-perut mereka seperti rumah. Coba. Perutnya di apa? Diperbesar seperti rumah. Kemudian fiha al-hayyat tura min duhurhim. Kemudian di dalamnya perutnya diisi penuh dengan ular-ular ganas. Terlihat dari luar. Ketika Nabi bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Maka Jibril menjawab, haulai akalatur riba. Mereka-mereka itulah pemakan-pemakan riba. Maka apa yang terjadi di hari kiamat apa? Dipenuhi perutnya dengan ular. Dan perhatikan, na'udzubillah, perutnya sengaja diperbesar. Supaya apa? Supaya banyak ular bisa masuk. Dipenuhi perutnya dengan ular, na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka siapa yang telah sampai padanya peringatan-peringatan Allah ini, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan segera bertobat kepada Allah sebelum terlambat. Ya. Siapapun yang sudah sampai peringatan ini, nasihat ini kepada mereka, maka kewajiban mereka untuk segera bertakwa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bahaya. Kalau tidak, bahaya. Iya. Apa bahayanya? Perhatikan. Orang yang sudah sampai badannya peringatan ini dan tetap tidak tinggalkan riba, akibatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan ini, kemudian dia berhenti, alhamdulillah. Maka apa kata Allah? Falahu ma salaf, maka untuknya yang telah lalu. Karena taubatnya kepada Allah, maka apa kata Allah? Yang telah lalu ambillah, tidak apa-apa. Masya Allah. Sudah ada rumah dari riba,
tidak tahu hukum, ya falahu ma salaf, untuknya apa yang sudah lalu. Sudah, buka lembaran baru. Tetapi apa kata Allah? Wa man 'ada, tetapi kalau dia mengulang ribanya, mengulang lagi, padahal sudah ada peringatan sampai kepadanya, tetap dia ulang lagi, tetap dia lakukan lagi. Apa kata Allah? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan ayatnya, ancamannya Allah bagi orang yang sudah tahu hukum, ngerti hukum, sampai ayat, sampai hadis, tapi ngeyel tetap lakukan hanya karena keuntungan duniawiyah, ketidaksabarannya untuk mendapatkan harta dunia tadi. Apa kata Allah? Siapa yang sudah sampai peringatan ini tapi tetap melanjutkan ribanya, apa kata Allah? Faulaika, perhatikan, Allah katakan faulaika, isim apa yang digunakan? Isim isyarah. Dan isim isyarah yang digunakan adalah isim isyarah lil ba'id. Iya kan? Yang belajar ilmu nahwu. Isim isyarah ada hadihi, ada ulaika. Iya kan? Kenapa digunakan isim isyarah yang jauh? Kata para ulama tafsir, menunjukkan betul-betul jauhnya mereka dari rahmat Allah. Setelah itu Allah mengatakan ashab, mereka-mereka itulah ashabun nar, dikatakan sahabat-sahabat neraka. Bukan lagi Allah mengatakan mereka masuk neraka, tapi Allah sudah katakan mereka sudah menjadi sahabat neraka. Apa namanya sahabat? Sahabat itu selalu bersama, tidak mau berpisah. Jadi neraka tidak mau berpisah dengannya, senang berteman dengannya. Oh sini kamu, sini dulu saya siksa kamu. Senang dia, ashab sudah jadi sahabat. Ashabun nar, mereka adalah sahabat-sahabatnya neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka dalam neraka itu khalidun. Ada yang mengatakan kekal, ada yang mengatakan tidak sampai kekal, tapi lamanya luar biasa. Lama sekali. Ya, jangankan lama begitu, sekejap saja orang disiksa. Sekejap saja, dicelupkan saja sebentar. Ketika ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apa kata dia? Tidak pernah aku rasakan kenikmatan di dunia. Padahal hanya sebentar merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka yang kekal? Bagaimana mereka yang tinggal begitu lama dalam neraka? Iyadzubillah. Maka siapa-siapa yang sudah sampai peringatan kepadanya tapi tidak mau berhenti, maka mereka adalah sahabat-sahabat neraka, dan mereka di dalamnya tinggal dengan waktu yang sangat lama. Satu lagi ayat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kalian dengan panggilan iman. Wahai pelaku riba yang mengaku beriman, Allah panggil kalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang masih ada iman pada hatinya. Fungsikan iman. Dengarkan panggilan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau membaca Al-Quran dan di situ ada panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, fasqi sam'ak, pasang telingamu dengan baik. Kenapa? Karena ada berita penting yang akan disampaikan oleh Allah. Maka Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Takut. Wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan itu, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika betul-betul kalian beriman. Jika memang kalian beriman, apa kata Allah? Tinggalkan. Fa illam taf'alu. Di sini balaknya. Jika kalian tidak meninggalkannya, jika kalian tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba itu, apa kata Allah? Fa'danu, maka umumkan kepada mereka. Umumkan pengumuman ini kepada mereka. Umumkan kepada mereka pengumuman ini. Apa pengumumannya? Biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan kepada mereka peperangan. Perang. Kita perang. Siapa yang diajak berperang? Allah. Kata Allah,
umumkan kepada mereka perang melawan Allah. Coba. Bisa bayangkan kalau ada seorang hamba perang melawan Allah, siapa yang kalah? Ada kemungkinan menang? Na'udzubillah. Dia akan berperang dengan Allah yang maha besar, yang maha adilun zuntikam, yang maha perkasa, lagi maha keras adabnya. Apa kata Allah? Kalau mereka tidak mau berhenti, maka umumkan kepada mereka perang melawan saya. Na'udzubillah. Kata Imam Malik rahimahullah, lam ara syai'an asyarra minar riba. Aku tidak pernah melihat ada sebuah kejelekan, sebuah dosa yang lebih jelek daripada riba. Kenapa? Sebab Allah telah mengumumkan perang. Dan ulama as-salaf berkata, aku telah bolak-balik membuka Al-Quran, lembar demi lembar, halaman pertama, halaman kedua, sampai halaman terakhir. Aku bolak-balik Al-Quran. Aku belum pernah mendapatkan dalam Al-Quran ada dosa yang diancam perang. Tidak pernah ada. Dalam Al-Quran banyak dosa. Ada dosa minum khamar, ada dosa riba, ada dosa judi, ada dosa durhaka. Banyak dosa dalam Al-Quran. Tapi kata ulama salaf, tidak pernah aku dapatkan dalam Al-Quran ada dosa yang diancam apa? Diajak perang oleh Allah. Coba. Diajak perang. Ayo perang. Kata Ibnu Abbas, di hari kiamat dikatakan kepadanya, khudh silahak, ambil senjatamu. Ambil senjatamu. Perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan riba. Ya, sekali lagi tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini kecuali bentuk kecintaan beliau kepada umatnya. Beliau menginginkan umatnya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang beriman itu, kaum muslimin wal muslimat, ketika datang peringatan dari Allah, ketika datang aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya ucapan orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasuli, ketika diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka dia akan berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami taat. Itulah orang yang beriman. Adapun orang munafik yang tidak ada keimanan pada hatinya, tidak ada rasa takut kepada Allah, apa ucapan mereka? Sebaliknya, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi untuk mengikutinya kami pikir-pikir dulu. Itu orang munafik. Kalau orang beriman, kami dengar dan kami langsung taat. Orang munafik, sami'na, kami dengar, tapi kami bermaksiat, tetap kami langgar. Itu orang munafik. Dan jamaah sekalian, para sahabat ketika dilarang sesuatu, ya walaupun sesuatu itu adalah kebiasaan mereka, sesuatu yang menyenangkan mereka, sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, tapi ketika dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka segera tinggalkan karena keimanan mereka. Perhatikan ketika mereka disuruh meninggalkan khamar. Padahal khamar itu apa? Khamar itu adalah kebiasaan sehari-hari mereka waktu itu. Ya kan? Itu minuman sehari-hari mereka itu khamar. Makanya Al-Quran itu tidak langsung melarang. Kenapa? Karena itu sudah kebiasaan. Merubah sesuatu kebiasaan itu berat. Makanya Allah merubah pelan-pelan. Ya, dirubah kan? Ada 4 tahapan itu. Tapi ketika Allah menurunkan ayat, fantahu, berhentilah kalian. Sebelumnya tidak dilarang ya. Hanya dibatasi, kalau mau sholat jangan minum, nanti mabuk sholatnya. Lama-lama terbiasa, setelah mereka terbiasa meninggalkan khamar, barulah Allah turunkan ayat, khamar itu adalah perbuatan syaitan, fantahu, berhenti, tinggalkan. Ketika turun ayat itu, fantahu, berhenti. Apa kata para sahabat? Intahaina, kami berhenti ya Allah. Subhanallah. Langsung, kami berhenti ya Allah. Sampai ada sahabat waktu itu, khamarnya sudah digini, mau diminum. Ya, ketika turun ayat mengatakan berhenti, mereka tumpah khamarnya, mereka tidak lanjutkan. Itulah orang yang beriman. Seperti itulah gambaran orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu fikum. Dan bagi saudara-saudara kami yang terjebak dalam riba, ya jangan khawatir dengan rezeki Anda. Sebagian orang sulit meninggalkan yang namanya riba, apalagi kerja di bank, gajinya tinggi. Mereka berat meninggalkan riba. Kenapa? Nanti kita kerja apa? Subhanallah. Pegang sabda Rasulullah SAW. Sebagian Allah mengatakan sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena takutnya kepada Allah, dia tinggalkan, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik nanti. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik nanti. Cuma butuh bersabar dulu. Tidak langsung kan? Tetapi dengan sabarnya Anda, Allah akan menolong Anda suatu saat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dan di antara bentuk takwa adalah meninggalkan yang haram, maka Allah akan memberikan kepadanya suatu saat jalan keluar. Ada jalan keluar suatu saat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah suatu saat akan memberikan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka datangnya. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitab la raiba fi. Itulah Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Semua beritanya benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah berjanji, la yukhlifullahul mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu sekali lagi, ya kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan betul-betul menjauhi yang namanya riba. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara dan saudari kita yang terjebak dalam riba untuk meninggalkan perkara riba tersebut. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari dosa yang sangat menakutkan ini. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.